Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama aku Dila Farhani di podcastnya Hijau Berseri, episode Membaca Gagasan. Nah teman-teman semua, di Membaca Gagasan kali ini kita udah kedatangan seorang tamu. Nah sebelum berbicara sama salah satu tamunya, dia adalah seorang kader, salah satu kader militannya Muhammadiyah. Dia dulu menjabat di pimpinan cabang Muhammadiyah IMM ya. Kabid Riset Pengembangan Keilmuannya IMM AR Fahrudin, dan juga sekarang dia menjabat sebagai direkturnya salah satu platform madrasah digital. Nah, buat teman-teman yang belum tahu madrasah digital, silahkan dikepoin platformnya sekarang. Oke. Mas Akmal, apa kabar? Alhamdulillah bi khair gitu. Alhamdulillah. Supaya lebih islami gitu. Lebih islami. Karena kita mau bahas ini ya tentang teologi Islam juga ya. Jadi harus agak islami. Oke. Nah, kali ini kita mau membahas ini nih Mas Akmal, bukunya Syed Hussein Nasr yang judulnya Antara Tuhan, Manusia dan Alam. Ya, mungkin kenapa kita mengundang Mas Akmal, karena Mas Akmal udah baca bukunya gitu kan. Betul kan? Nah, Mas Akmal, aku agak ini deh kepo gitu. Sebenarnya Syed Hussein Nasr ini kan seorang filsafat dari Timur kan. Nah, kalau ketika bukunya yang berjudul Antara Tuhan, Manusia dan Alam, berarti kan dia memiliki paradigma mengenai ekologi ya. Apa yang kemudian sebenarnya siapa sih Syed Hussein Nasr ini sehingga dia bisa bikin menuliskan sebuah buku yang berjudul Antara Tuhan, Manusia dan Alam? Oke, saya jawab ini ya. Iya, sejarahnya aja dulu. Syed Hussein Nasr ini sebenarnya dia intelektual Muslim kontemporer, gitu, yang konsentrasinya kepada dunia filsafat, khususnya ke filsafat Islam sebetulnya. Dan banyak orang yang kemudian menggolongkan beliau itu sebagai golongan neotradisionalis, atau ada juga yang melihatnya sebagai neomodernis. Nah, beliau ini intelektual asalnya dari Teheran, Syiah, Iran itu, tapi kemudian dari Iran kemudian pendidikan tingginya itu banyak ditempuh di Amerika, Harvard misalnya, itu dia alumni Harvard juga. Nah, sampai sekarang beliau masih ada gitu, dan pemikirannya bukan hanya berpengaruh di dunia timur, tapi juga mempengaruhi arus pemikiran di barat tuh. Kayak gitu kurang lebih. Berarti dari pemikirannya Syed Hussein Nasr ini lebih ke kritik terhadap barat ya, khususnya kalau dalam buku ini terkait dengan ekologi. Kemudian permasalahan yang ada di buku ini tuh sebenarnya apa gitu terkait permasalahan ekologi itu sendiri? Nah begini, jadi secara sosial historis si Syed Hussein Nasr itu timbul besar pemikirannya itu di tengah pergolakan antara sains barat dan sains timur. Pergolakan antara agama dan pengetahuan, agama dan ilmu. Nah, dia kemudian merekam cara berpikir itu dan mengkonstruksi pemikiran-pemikirannya. Nah, salah satunya adalah tuntutan beliau terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi sekarang ini, yang kemudian itu adalah dampak dari Renaissance gitu, yang bagi Nasr ternyata bukan hanya berimplikasi positif, tetapi juga berimplikasi negatif gitu. Nah, dalam wilayah sosial keseharian kita misalnya, salah satu dampak dari Renaissance yang liar itu gitu, akhirnya kemudian melahirkan salah satunya adalah krisis lingkungan, selain krisis spiritual manusia modern. Nah gitu kan, salah satunya adalah krisis lingkungan atau krisis alam. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ilmu pengetahuan dibangun dalam paradigma rasionalisme positivistik, sehingga dia kehilangan pijakan metafisika yang notabene diharapkan menjadi asas bagi adanya moral dan spiritual. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu gitu mengenai kemudian bagaimana si Syed Nasr ini
menganalogikan bahwasannya ada hubungannya antara manusia dengan alam itu sendiri ya. Bahwa ada pudarnya kondisi manusia dan alam itu terkait dengan timbulnya sains teknologi itu sendiri ya. Nah itu gimana bisa terjadi Bang? Apanya tuh? Kenapa bisa terjadi? Antara ini degradasi antara sains, teknologi dan spiritualism yang ada di buku ini. Nah itu jadi Renaissance gitu, modern ini kan dikonstruksi dalam paradigma positivisme gitu kan, yang tentunya sudah kehilangan dasar metafisikanya. Nah akhirnya apa yang terjadi adalah sains dan teknologi itu melahirkan produk yang kemudian justru berdampak kepada segala sektor kehidupan manusia, yang itu dampaknya adalah negatif. Misalnya begini, misalnya atas perkembangan sains dan teknologi orang bisa melahirkan nuklir. Nah itu kan perkembangan dari sains dan teknologi itu. Nah pertanyaannya sekarang masalahnya sekarang nuklir itu dijadiin orang buat bertengkar gitu antara satu negara dengan negara yang lain. Nah itu kan salah satu paradoks perkembangan teknologi. Nah bagi Nasser, kenapa itu bisa terjadi? Karena sedari awal memang Renaissance itu melepaskan dasar spiritual, dasar moral. Jadi akhirnya pengetahuan itu berjalan tanpa kebijaksanaan. Nah itu, ya bahwa itu perkembangan, ya benar dalam konteks tertentu gitu, tapi berdampak negatif pada keseluruhan struktur sosial di masyarakat. Nah, kayak gitu. Nah, termasuk berdampak kepada alam. Nah, itu dampaknya kan karena manusia merasa sifat dari Renaissance adalah antroposentris gitu kan. Akhirnya kemudian manusia seolah-olah bisa menjadi raja atas alam semesta gitu, sehingga seolah-olah di luar daripada itu manusia bisa dieksploitasi. Oke. Berarti dari konsep-konsep berpikir seperti itu artinya ada hierarki antara manusia dan alam itu sendiri ya. Iya. Nah, kalau dalam Islam itu sendiri ya, kalau kita kan tahu ada salah satu dalil yang menyebutkan bahwa manusia itu adalah khalifah di muka bumi ya. Nah, itu sebenarnya dalil itu untuk membenarkan konsep-konsep berpikir kayak gitu nggak sih Bang? Nah iya, itu kan sering dipakai sama orang tuh. Ayatnya tuh qala inni ja'ilun fil ardi khalifah tuh. Bagi para agamawan yang tafsirnya adalah tafsir tekstualis, itu khalifah itu disangka sebagai raja yang seolah-olah bisa mengatur apa saja di muka bumi ini karena dia sebagai raja gitu. Nah, karena dia merasa dirinya berdaulat atas bumi, maka sikap dan tindakannya adalah mengeksploitasi alam, gitu, mengeksploitasi hewan gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi dia merasa bahwa dirinya yang paling bagus di muka bumi gitu. Nah, padahal konsep dari khalifah itu adalah pemelihara dan penjaga. Seharusnya seperti itu ya. Seharusnya seperti itu. Cuman disalah kaprahkan gitu. Dengan apalagi kalau semisal kita melihat teori-teori pembangunan yang ada ya. Iya. Entah itu pembangunan yang secara berkelanjutan ataupun tidak gitu ya. Menurut Bang Akmal sendiri, kalau semisal melihat manusia itu sebagai khalifah fil ard gitu. Kemudian relevansinya dengan kondisi manusia zaman sekarang dengan teorinya Said Nasser ini apa? Relevansinya adalah bahwa manusia itu perlu untuk baik itu secara etik individu maupun secara kolektif gitu, harus kemudian memiliki paradigma dan usaha terus-menerus untuk menjaga alam semesta. Nah, kalau dalam Islam itu Tuhan kemudian memberikan kita peringatan tuh dalam Al-Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut itu karena sebab ulah tangan manusia tuh. Nah, jadi kan itu kan dasar teologis tuh untuk melihat bahwa ternyata manusia itu mengakumulasi daulat bumi gitu. Itu kan kritik Tuhan tuh kepada manusia kan dalam konteks ekologi tuh. Nah, karena dia merasa dirinya sebagai khalifah tadi, maka dia yang ini membuat kerusakan itu tadi, zahar fasad fil ardi gitu. Gitu. Nah, sekarang artinya apa? Orang sering mengatakan bahwa kuntum khairu ummah gitu. Nah, apa definisi sekarang kuntum khairu ummah itu dalam konteks lingkungan adalah bahwa kita memiliki kewajiban untuk berkomunitas gitu, membangun basis kolektif
untuk memastikan bahwa alam kita terjaga gitu. Kayak ini nih, kayak KHM. Nah, ini kan manifestasi daripada semangat teologis itu sebetulnya gitu. Oke. Nah, ada yang menarik. Kalau misalkan biasanya kalau kita berbicara filsafat, pasti setiap tokoh filsafat itu memiliki corak berpikir, ya nggak? Nah, kalau Said Hussein Nasr sendiri gitu dalam memandang ekologi secara luas, apalagi memakai pemikiran secara filosofis, dia punya corak berpikir sendiri nggak sih, Bang? Orang-orang belakangan itu membangun basis teori lingkungannya Said Hussein Nasr itu dalam terma ekosofi. 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 Itu kan eko kan apa artinya itu rumah tangga sebenarnya. Ekosofi cinta. Artinya kemudian sekarang lingkungan itu harus dibangun dalam dasar yang filosofis gitu, bijaksana. Jadi jangan memperlakukan lingkungan secara eksploitatif gitu. Kita harus mencintai lingkungan. Kurang lebih seperti. Nah, dasarnya adalah dasar teologis tuh dan dasar filosofis di dalam. Nah, itu sebenarnya saduran dari beberapa cara berpikirnya Said Hussein Nasr. Beliau menggagas tradisionalisme. Nah, itu kan dalam artian perlu untuk kembali kepada nilai-nilai tradisional khususnya di dunia timur. Nah, berarti kan kemudian efek pemikirannya bahwa kita harus kembali menelisik bagaimana sih substansi pemikiran di timur tuh, misalnya tentang Taoisme, kan misalnya filsafat-filsafat di Jepang misalnya. Nah, filsafat yang ada di timur itu kemudian kita kaji kembali itu dalam konteks tradisionalisme. Nah, ada juga teorinya Said Hussein Nasr namanya Scientia Sacra. Artinya sakralitas ilmu pengetahuan. Nah, teorinya kalau sakralitas pengetahuan itu Scientia Sacra itu mengembalikan cara berpikir ilmu pengetahuan sekarang yang bergerak secara rasionalistik kepada dunia metafisik. Nah, sehingga metafisika ini dan filsafat menjadi pengadil bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang ini kan yang terjadi nggak ada nih yang mengadili gimana kalau misalnya ilmu pengetahuan itu liar atau salah kaprah. Nah, kan nggak ada yang mengadili itu. Nah, dulu yang mengadili ilmu pengetahuan itu adalah filsafat dan agama. Nah, sekarang masalahnya filsafat dan agama itu justru menjadi induk dari sains, menjadi anak dari sains itu. Seharusnya dia menjadi induk ya? Jadi nggak ada pengadil gitu kan. Oke. Nah, kalau menurut Scientia Sacra itu sendiri ya, apakah kemudian sains dan teknologi yang berkembang sekarang itu sebenarnya ini nggak sih membantu alam itu sendiri nggak sih kalau menurut Scientia Sacra itu sendiri ya? Atau malah yang membantu kerusakan alam itu sendiri? Scientia Sacra itu justru kemudian ingin memberikan basis filosofis kepada kita semua ini yang mengaku diri berpengetahuan untuk kemudian kalau kita mau menghasilkan produk pengetahuan, kalau kita mau menghasilkan produk teknologi, jangan lupakan basis metafisika. Jadi itu kan satu hal yang tidak bisa dilepaskan ya? Iya, supaya apa tadi? Supaya produk ilmu pengetahuan kita dan produk teknologi kita itu nggak liar. Nah, sekarang kan misalnya gini, lahirnya industri, lahirnya teknologi komunikasi teknologi dan lain sebagainya, itu kan berdampak kepada lingkungan tuh. Perusahaan-perusahaan yang kemudian bisa membeli dan atau memproduksi mesin-mesin teknologi. Nah, itu seringkali berjalan tanpa pertimbangan spiritual dan moral sehingga merusak lingkungan tuh. Kalau kita berbicara metafisik, berarti kan kita berbicara soal Tuhan juga. Kehadiran Tuhan itu menjadikan manusia itu untuk berkesinambungan. Karena kan alam dan manusia itu salah satu manifestasi penciptaannya Tuhan itu sendiri ya. Nah, apakah kemudian ketika sains dan teknologi itu tidak menjadikan manusia itu rakus dan sebagainya, artinya ada prinsip-prinsip ketuhanan yang hilang dalam diri seorang manusia kan? Menurut Bang Akmal itu sendiri kayak gimana? Nah, kita lihat? Ada beberapa yang paradoks ya. Paradoksnya kayak gini. Kalau di dunia barat itu kebanyakan Tuhan itu kan disangsikan secara penuh. Nah, kalau di dunia timur Tuhan disalahartikan. Misalnya tadi tentang khalifah tuh. Nah, qala inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kalau ditafsirkan secara tekstualis normatif, akhirnya
khalifah itu menjadi Tuhan baru. Iya. Nah gitu kan, Iya, Tuhan benar, baru benar. tuh di keadaan kita sekarang tuh. Jadi Secara material dia terlihat ya. jadi Tuhan kan ini dia yang maha kuasa Iya, ya. betul. Nah kita karena dari definisi khalifah itu merasa maha kuasa atas apa yang ada di lingkungan kita. Karena betul. merasa berkuasa itulah kita merasa bisa untuk mengeksploitasi apapun yang ada di luar. Berarti bisa dikatakan seorang investor juga dia Tuhannya manusia ya? Iya, kalau misalnya pertimbangannya itu tidak berdasarkan pertimbangan lingkungan, Iya. nah itu kan karena dia merasa sombong, merasa berdaulat atas lingkungan sekitarnya gitu. Nah itu kebanyakan juga investor muslim itu nggak mempertimbangkan sebenarnya itu Iya, dasar-dasar agama. Jadi mereka terlibat juga dalam kerusakan lingkungan. Akhirnya dicerca sama Tuhan tuh Iya, pakai tadi itu. betul. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas itu. Maka mereka investor muslim itu atau kemudian pengusaha muslim atau pemimpin-pemimpin muslim yang kebijakan dan usahanya itu tidak berdasar kepada pertimbangan-pertimbangan lingkungan, nah itu melanggar ketetapan Tuhan. Radikalnya kayak gitu. Iya, beda. Ini ya, artinya dosa dan tidak dosa itu harusnya kita tidak hanya mendasar sudah sholat atau belum saja ya. Bener. Tapi misalnya kayak gini deh, misalnya lumpur lapindo tuh. Iya. Nah itu, apakah kemudian yang menjadi perusak di lumpur lapindo itu berdosa apa enggak? Kalau bagi saya itu termasuk dosa. Iya, betul. Nah itu karena termasuk sebagai perusak. Nah cuman kan orang untuk sampai kepada simpulan bahwa dia berdosa apa enggak itu kan belum ada tuh dalam konsep Islam. Betul. Kita belum punya kayak regulasinya ataupun Ya. ini ya. Nah, kalau misal kita berbicara ketika seorang manusia adalah bagian dari Tuhan sendiri, Iya. apalagi kalau kita ngomongin Tuhan yang datangnya dari agama, kan setiap agama pasti punya Tuhannya ya, Bang ya. Nah, artinya kan setiap pemuka agama punya peran tuh untuk memberitahu umatnya bahwasannya hal-hal yang kerusakan ekologi juga menjadi bagian-bagian yang merugikan alam sekitar gitu. Menurut Bang Akmal sendiri gitu, tanggung jawab agamawan ataupun agama itu sendiri itu seperti apa untuk kerusakan ekologi, apalagi zaman sekarang gitu sudah terlihat sekali gitu loh. Kalau bagi saya begini ya, intelektual muslim sekarang itu yang kalau di Indonesia itu banyak mengisi pos-pos gerakan sosial justru. Seharusnya kayak gitu ya? Harusnya kayak gitu kan. Nah sekarang mereka harus mengembangkan teologi lingkungan dan bahkan kepada fikih lingkungan supaya pertama ada paradigma lingkungan dalam lingkungan Islam gitu. Yang kedua bahwa ada memang hukum yang mengikat kita untuk kemudian menjalankan membangun sesuatu, misalnya membangun masjid gitu kan. Nah kita jangan sampai karena ada hasrat keagamaan yang kuat akhirnya kita lupakan tuh problem-problem lingkungan gitu. Iya. Nah kayak gitu. Jadi ketika kemudian organisasi Islam dan intelektual Islam sudah mampu mengembangkan teologi lingkungan dan fikih lingkungan misalnya, nah nanti mubaliknya itu bisa tuh berceramah gitu atau kajian berbasis dengan masalah-masalah lingkungan itu. Karena sampai sekarang juga belum ada ya mubalik yang kemudian tema ceramahnya apalagi tentang ekologi ya. Lebih banyaknya ke hal-hal kayak fikih, akhlak, kayak gitu-gitu ya. Tata cara wudhu. Padahal kan itu semua udah bisa searching ya. Tapi kayak misal fikih-fikih yang lebih progresif belum ada. Oke. Nah, kita lanjut nih Mas Akmal. Kalau menurut Mas Akmal gitu, kemudian bagaimana kita bisa mengembalikan kembali ruh antara relasi Tuhan, manusia, dan alam? Apalagi kalau dikaitkan dengan sains dan teknologi yang berkembang saat ini gitu. Apa masih ada harapan gitu untuk mengembalikan ruh-ruh itu agar kemudian manusia itu kembali menyadari bahwa makna khalifah fil ard itu bukan untuk menguasai tapi untuk memelihara kayak gitu. Syaratnya sebenarnya itu tadi, kembali kepada basis teologi kita sebenarnya tuh, entah itu kepada agama Kristen atau agama Buddha gitu atau agama Islam. Semua agama ini kan sebenarnya punya basis filosofis itu untuk kemudian memastikan bahwa lingkungan itu tidak tereksploitasi. Iya benar. Nah sekarang kita harus kembali kepada nilai-nilai metafisik itu kalau kata Syed Hussein Nasr. Nah, kita kembali bukan untuk mundur ke belakang, justru untuk mengembangkan konsep-konsep metafisik itu
di dalam dataran lingkungan kita di zaman sekarang itu gitu. Nah, melalui pendekatan saintia sakra tadi, kemudian tradisionalisme, filsafat timur, ekosofi, nah itu. Ketika konsep-konsep itu dikembangkan itu, maka saya pikir itu bisa menjadi basis filosofis untuk mengadili ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian liar sekarang ini gitu. Oke. Menarik sekali teman-teman semua. Jadi sebenarnya kalau semisal kita ini ya kadar Muhammadiyah gitu, memang wajib gitu ya untuk menciptakan fikih-fikih baru, apalagi tentang fikih lingkungan gitu. Mungkin nanti Mas Akmal kedepannya akan menjadi salah satu ulama. Amin ya Mas Akmal ya. Iya, ulama fikih ekologi gitu ya, bukan ini gitu. Apalagi dengan kajian-kajian filsafatnya, karena ternyata filsafat juga diperlukan ya sebagai basis untuk memandang ekologi itu sendiri ya. Iya, jadi kalau filsafat nggak ada, ilmu pengetahuan itu berjalan tidak bijaksana. Apalagi kan dulu ada periode filsafat alam, itu juga kan membicarakan ini kan. Iya, oke. Menarik. Oke, mungkin terakhir Mas Akmal. Menurut Mas Akmal, khususnya untuk calon-calon ulama ataupun calon-calon generasi selanjutnya gitu ya. Apa sih yang bisa kita lakukan melihat sekarang itu degradasi antara ilmu pengetahuan dan spiritualism tuh sangat terpisahkan gitu, dan kemudian menciptakan kerusakan alam baru gitu, dan jangan-jangan kita itu menciptakan kiamat itu sendiri gitu. Nah, menurut Mas Akmal gimana terakhir statement? Kalau menurut saya itu tadi ada tugas individu bagi kita untuk memiliki etik gitu, etika ketika kita memperlakukan lingkungan. Yang kedua, dalam dunia kolektif kita harus punya konsepsi itu amar ma'ruf nahi munkar. Saya menolak ya, misalnya ada kampus gitu yang kemudian memberikan izin atau memberikan kajian akademis yang kemudian memberikan legitimasi kepada pengusaha dan pemerintah misalnya untuk mengeksploitasi lingkungan. Nah, di Jogja ini kan ada tuh universitas yang melegitimasi itu kan. Betul. Eksploitasi di Kendal. Gak usah disebutkan ya. Iya gitu. Inisial aja gitu nanti ya. Terus ada di Malang itu juga ada juga yang melegitimasi secara akademis gitu eksploitasi di lingkungan tuh. Nah, itu yang bagi saya cara berpikir seperti itu justru kemudian melanggar gitu peran kita sebagai umat Islam yang seharusnya menjadi khalifah dalam makna penjaga lingkungan. Oke, benar. Nah, terakhir nih, kalau misalnya boleh. orang-orang di KHM Komunitas Hijau Muhammadiyah, kalau saya rekomendasikan kita banyak berdiskusi gitu, masuk ke KHM ini, kemudian menimba ilmu yang banyak supaya kita tidak menjadi tersangka gitu bagi kerusakan lingkungan. Saya pikir bagus nih Kader Hijau Muhammadiyah. Mantap. Oke, mungkin terima kasih ya untuk Mas Akmal jauh-jauh ini lanjut S2-nya teman-teman di Mas? UIN di UIN Kalijaga. Fakultasnya apa Mas? Agama Islam nih. Mungkin teman-teman yang tertarik dengan pemikiran-pemikiran yang dikeluarkan oleh Mas Akmal, silahkan bisa dikepoin Instagramnya apa Mas Akmal Instagramnya? Apa ya, saya lupa ya, @akmaltahir. Oke, di follow jangan lupa. Oke, teman-teman semua, selain follow IG-nya Mas Akmal, follow juga IG-nya KHMDIY. Apa nama IG-nya? KHMDIY, follow sekarang juga. Dan tentunya kita nggak berhenti di episode membaca gagasan kali ini aja, tapi nanti bakal banyak sekali bintang tamu yang hadir di membaca gagasan. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, jangan lupa di like, comment, and subscribe channelnya. Aku Dila Farhani undur diri. Salam lestari, hijau berseri. Sampai jumpa.